balik lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kadian. Nah, hari ini kita bakal bahas, karena ini bulan Februari, ini pasti teman-teman suka Valentine Days. Nah, hari ini kita bahas hari kasih sayang itu di Islam tuh seperti apa. Apakah ada hari Valentine Days bagi umat Islam? Kita bakal bahas bareng-bareng tentunya bersama Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena sekarang bulan Februari itu jadinya Ustadz tahu hari Valentine Days? Apa ya? Oh, kalau Ustadz sih nggak tahu ya, tapi kayaknya anak muda tuh sering banget menggunakan kata itu. Di hari ini, kajian ini kita bakal bahas tentang itu, Ustadz. Apakah ada di dalam Islam atau enggak gitu. Tapi sebelumnya, alhamdulillah nih hari ini kita lagi-lagi kedapetan cakes dari Camilan by Maya Cakes. Nah, ini ada tagline-nya All About Special Cakes. Jadi teman-teman yang mau kue-kue atau cake bisa pesen ke Camilan by Maya Cakes. Nah, nih lihat tuh. Ini kalau di ini dapetnya rasa cendol nih. Kayaknya kemarin juga ngasih nih. Ini karena favorit banget, jadi alhamdulillah dikasih lagi. Yuk kita coba lagi, Ustaz. Coba lagi ya. Cendolnya kerasa banget nih. Buat teman-teman yang suka cendol nih cocok banget karena cendolnya kerasa. Gimana Ustaz yang coklat? Enak banget. Enak banget, alhamdulillah. Terima kasih Camilan by Maya Cakes. Nah, teman-teman kalau yang mau pesan bisa pesan order by WA. Nih, catat ya teman-teman. 0822 16902627. Nih, ini sama Ustadz udah nyoba ya, udah approve by kita nih. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung bahas aja Ustadz, karena kayaknya teman-teman udah penasaran terkait hari kasih sayang. Jadi teman-teman, jadi Ustadz nih. Kalau kita anak muda, Gimana? Enggak anak muda sih, suka sering ini hari Saya juga masih muda kok. Oh iya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita kan ada suka ngerayain sih, cuman sering kata hari Valentine Day, suka kayak ngasih coklat, tukeran bunga ya? Gitu. Nah, sebenarnya perayaan seperti itu tuh ada nggak sih dalam Islam gitu? Historinya seperti apa gitu? Ustadz mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas ya terkait dengan anak muda. Hari Valentine Days katanya. Ya. Jadi begini, dulu saya tidak akan berbicara tentang itu ya. Karena itu sudah bertebaran lah gitu ya di media-media atau juga di internet terkait sejarahnya seperti apa gitu. Saya yakin juga Dini sudah tahu lah sejarahnya seperti apa gitu ya. Nah, hanya ketika menjadikan hari itu sebagai hari raya, ini sebetulnya Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, nah orang-orang Madinah tuh mereka suka merayakan hari-hari tertentu. Nah, banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan juga gitu, ngerayain hari raya mereka. Kemudian Nabi SAW beliau menyampaikan bahwa walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minha. Nah, kita punya 2 hari raya, kata Nabi. Ya. Apa 2 hari raya itu? Yang pertama adalah Yaumul Fitri. Nah, itu hari raya kita, hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, atau kalau kita sering menyebutnya dengan hari raya apa? Lebaran. Gitu kan. Hari raya Lebaran, apalagi anak-anak kalau Lebaran itu kan senang banget gitu. THR. Ya. THR, baju baru dan sebagainya gitu ya. Kalau karena pandemi bukan baju baru, masker baru. Bener. Ya gitu. Nah, jadi ketika hari raya itu Nabi SAW merintahkan kita untuk bersenang-senang, silahkan. Ya. Bahkan kalau Dini kan rajin saum, rajin puasa gitu ya. Amin, terima kasih Ustadz doanya. Ya. Ketika hari raya nggak boleh. Jadi orang serajin apapun ibadahnya, serajin apapun saumnya, gitu. Tapi kalau hari raya dia nggak boleh saum, nggak boleh puasa, dia harus berbuka, kan gitu. Kalau ada yang sedih pada hari itu,
Nah, Nabi deketin tuh. Kenapa sedih? Nabi buat mereka bahagia. Karena hari raya itu adalah hari kita untuk bersenang-senang, ya, gitu. Kemudian yang kedua, Idul Adha, ya, Idul Adha. Nah, Idul Adha itu juga hari raya kita sebagai seorang muslim, ya. Jadi kita rayakan 2 hari raya ini nih, ya. Jadi hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Harus bahagia semua pada hari itu, ya. Yang tidak bahagia harus dibahagiakan. Yang tidak punya harus dicukupkan, ya. Makanya kenapa kalau hari raya Idul Fitri itu ada zakat fitrah, supaya mereka yang nggak makan, mereka disiapkan makanannya sehingga pada hari raya itu mereka berbahagia. Gitu. Jadi... Yang nggak punya pacar. Ya. Nah, berarti Ustaz kayak sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak ada hari Valentine ya? Memang tidak Jadi tidak ada dispesialkan. spesial hari-hari tertentu kecuali hanya 2 hari raya itu saja. Ya. Terus gini, kenapa harus mengkhususkan kalau mau ngasih hadiah? Oh iya, hari ini juga kalau mau ngasih silahkan nih seperti kue-kue yang di depan saya tadi. Iya, betul ya. Jadi Nabi sudah memberikan anjuran sama kita. Tahadu tahabu. Kamu saling ngasih hadiah, nanti kamu saling mencintai. Kan gitu. Kan nggak mesti Dini mau ngasih hadiah harus setahun sekali, kan nggak usah. Ya? Setiap hari kalau boleh. Ya, kalau ada setiap hari gitu kan ngasih hadiah. Emang nggak boleh, silahkan. Ya. Jadi tidak harus menspesialkan hari tertentu. Jadi kalau hari spesial bagi kita umat Islam tuh cuma ada 2 nih teman-teman, diingat-ingat nih, cuma ada 2, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang lainnya berarti bukan hari spesial untuk umat Islam. Benar Ustadz? Betul, betul. Nah kan kalau misalnya hari yang Valentine Day itu sebenarnya lebih erat hubungannya dengan hari kasih sayang. Nah sebenarnya bentuk kasih sayang dalam Islam itu seperti apa, dan apa kasih sayang itu harus diberikan setahun sekali? Tentu tidak, kata Ustadz juga tadi udah menjawab kalau misalnya kasih sayang itu atau kita mau ngasih hadiah tuh nggak perlu setahun sekali nih. Benar kan Ustadz? Coba dikasih lagi penjelasan nih ke Dini supaya besok kayaknya Dini ngasih coklat ke Ustadz nih. Beneran nih. Jadi deh Ustadz, takut ditagih. Ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kalau kita berkasih sayang gitu ya, kita mau ngasih kan tidak perlu harus menspesialkan hari-hari tertentu gitu ya. Jadi kita ada rezeki mau berbagi, kita rezeki mau ngasih, emang silahkan ya, tanpa harus menspesialkan hari tertentu. Nah, apalagi justru kalau yang dikhawatirkan itu seperti yang sering kita dapatkan di berita-berita gitu ya. Justru perayaan-perayaan hari itu menjadikan anak-anak muda berbuat dosa, berbuat maksiat kan gitu. Itu yang justru yang dihindari gitu. Jadi kalau ngasih hadiah, berkasih sayang itu harus ya gitu, harus setiap waktu, setiap saat gitu. Jadi bukan berarti bahwa dalam Islam itu tidak ada hari kasih. Ada. Kapan tuh Ustaz? Setiap waktu. Wah, lebih banyak ya, lebih intens gitu ya. Betul. Setiap waktu. Ya, masa Dini mau ngasih sesuatu harus nunggu 1 tahun ya gitu. Ketika hari ini dapat rezeki, besok mau berbagi silahkan ya, ngasih hadiah silahkan kan gitu ya. Jadi Islam ini agama yang justru menganjurkan kita untuk berkasih sayang ya. Bahkan Nabi SAW itu beliau memberikan sabda gitu, dalam sebuah hadisnya, man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang maka dia tidak akan disayangi gitu. Ya. Bahkan kalau dalam Quran itu, kalau ada orang ngasih sesuatu sama kita nih, itu harus dibalas dengan yang lebih baik gitu. Jadi wa idza huyitum bitahiyatin. Nah, jadi kalau ada orang yang ngasih hadiah, ngasih penghormatan sama kita, kita kasih yang seimbang atau lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan Dini ngasih permen, saya kasih coklat. Oh, ini saya kasih permen. Gitu. Jadi ditambah ketika kita membalas dengan hal yang lebih baik lagi. Gitu. Gitu nih. Berarti kalau di Islam itu hari Valentine Days-nya everyday, setiap hari gitu. Bukan setiap tahun. Jangan setiap tahun. Tapi kasih sayang itu sebenarnya kalau ini ya, kalau di hari kita kalau misalnya hari Valentine Days gitu. Nah, itu tuh biasanya hari kasih sayang tuh ditujukan biasanya untuk lawan jenis Ustaz. Biasanya kita ngasih coklatnya ke lawan jenis gitu-gitu. Nah, kalau misalnya dalam Islam tuh kasih sayang tuh maksudnya nggak cuma lawan jenis kan, bener kan? Iya. Berarti siapa sih orang yang berhak kita kasih hadiah atau misalnya kita berikan kasih sayang dengan besar tuh siapa Ustaz?
Siapa ya? Sebenarnya mungkin ya Ya. teman-teman yang lagi nonton juga. Ya. Jadi siapapun itu mesti kita sayangi. Ya, siapapun mesti kita sayangi gitu. Yang lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita itu adalah siapa? Orang yang sudah sangat berjasa kepada kita. Ibu kita. Iya betul. Ya, jadi orang tua kita lah yang itu yang sangat lebih berhak untuk kita sayangi gitu. Ya, karena masya Allah luar biasa bagaimana perjuangan seorang ayah pagi-pagi pulang malam untuk menafkahi keluarga. Begitu juga perjuangan seorang ibu, bagaimana mulai dari hamil gitu ya sampai melahirkan bahkan seterusnya tanpa henti gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita kasih sayangi gitu ya. Jangan sampai kalau kelawan jenis brok-broan dan bahasa Indonesia. Bucin Ustadz, bucin namanya itu bucin. Ya gitu. Hari ke orang tua pelit gitu. Ya ngasih kuat aja enggak kan misalkan gitu. Ya. Nah, jadi justru orang tua kita lah mereka yang lebih berhak gitu ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an masya Allah gitu. Ketika Allah merintahkan kita untuk tidak menyekutukan Allah, itu yang kedua aja disebutnya apa? Wabil walidaini ihsanan. Ya, kepada kedua orang tua berbuat baik. Jadi poin yang pertama disuruh nyembah Allah, yang kedua berbuat baik sama orang tua. Ya, karena ada dua dosa yang akan disegerakan di dunia, bukan nanti nunggu di akhirat. Apa tuh Ustaz? Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ya. Makanya di dalam Quran itu coba lihat, ada qaulan karima kalau sama orang tua tuh dengan ucapan yang baik gitu ya. Qaulan sadida, ucapannya halus gitu. Ya, qaulan layyina, ucapannya lembut. Kan begitu. Jadi mereka lah yang lebih berhak untuk lebih kita dahulukan untuk kita sayangi gitu ya. Nah, kalau kita mau meluaskan kasih sayang kita, silahkan ya. Quran menyatakan sayangi orang tua, kemudian siapa? Keluarga dekat, kaum kerabat ya. Kaum kerabat siapa? Bisa kakak, bisa adik gitu ya, ataupun saudara-saudara, itu kaum kerabat. Kemudian kaum kerabat ini sudah kita kasih sayangi, siapa lagi? Nah, boleh juga orang-orang ini punya pacar. Ya, gitu. Jangan pacaran ya. Jadi pacaran nanti udah nikah saja ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita juga mesti perhatian pada siapa. Quran memerintahkan kita, coba perhatikan. Kaum miskin. Orang-orang yang miskin, anak-anak yatim gitu ya, kita perhatikan mereka. Kemudian juga siapa lagi? Boleh kawan-kawan kita, teman begitu ya, teman spesial. Ya, gitu. Nah, jadi berkasih sayang itu kepada siapapun. Bahkan Nabi menganjurkan kepada binatang pun kita harus berkasih sayang. Gitu. Mungkin ini juga pernah mendengar ada sebuah hadis dari Nabi SAW, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ustaz, mohon maaf, saya takut kucing nih. Dia suka ngusir-ngusir gitu, takut dosa nih saya jadinya. Ya, asal jangan dicambuk aja. Ya, kalau diusir doang nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada seorang wanita yang dia si kucingnya di kurungan. Di kurungan itu bahasa Indonesia ya? Dikarungin. Bukan. Jadi disangkarin. Gitu ya. Jadi tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya. Artinya bahwa orang itu dia nggak berkasih sayang kepada binatang gitu. Jadi kepada binatang saja harus berkasih sayang. Ketika hari raya kurban misalkan nyembelih domba atau nyembelih sapi, kata Nabi, hendaklah engkau berkasih sayang dengan sembelihanmu. Artinya apa? Salah satunya adalah pisaunya itu harus tajam gitu. Itu bentuk kasih sayang kepada binatang yang mau kita sembelih. Sampai kayak gitu. Kepada binatang aja kayak gitu, apalagi kepada sesama manusia gitu. Bagus Ustadz, ini jadi pengingat juga untuk Dini dan juga teman-teman semua, kalau ternyata dalam Islam kasih sayang itu bukan 14 Februari, tapi setiap hari, karena hari spesial kita itu cuma 2, bener kan Ustadz? Betul. Nah, dan kasih sayang kita itu ternyata luas, bukan cuma untuk lawan jenis, tapi yang pertama pasti untuk orang tua kita, yang kedua juga teman-teman kita, dan juga
itu dia yang sering kita lupakan, ternyata hewan juga harus kita sayangi ya. Iya. Jangan dipukul-pukul dan jangan Ya, diusir-usir. kecuali binatang-binatang yang membahayakan. Ya. Ya mungkin kalau ada harimau juga saya lari Ustadz. Saya nggak mungkin mengelus-elus harimau, keburu takut. Iya. Iya, jadi kalau binatang-binatang yang memang berada di sekitar kita gitu ya, kita juga kalau misalkan memang mau melihara binatang silahkan ya, tapi juga harus dijaga gitu. Ya, kalau misalkan yang kita nggak bisa menjaga mereka ya udah biar lepaskan saja kan gitu. Nah, kalau binatang-binatang yang buas gitu ya, Iya, itu mah saya yang keburu berbisa, keburu takut ya, Ustadz. itu boleh silahkan untuk dibunuh ya. Oh boleh dibunuh Ustadz. Boleh, kayak misalkan ada ular, ya, ada ular berbisa kan, berbahaya tuh. Nah, kita takut bunuh boleh, ya. Gitu. Kecuali kalau ada di sebuah tempat yang sebetulnya agak aneh juga kalau ada ular gitu. Nah, kata Nabi jangan langsung dibunuh. Diapain? Tanya dulu. Kan nggak bisa bahasanya Ustadz. Ya, tanya dulu. Kenapa tanya dulu? Karena khawatir bisa jadi itu bukan binatang asli, ya. Gitu. Ada jelmaan-jelmaan, katakanlah jin gitu ya, yang menjelma dalam bentuk binatang. Gitu. Jadi kalau tanya dulu ular atau jin, nah kalau ngejawab Ustadz memang suka bercanda guys. gitu. Jadi ada binatang-binatang yang boleh kita diperbolehkan oleh Islam untuk dibunuh. Begitu. Jadi ini terima kasih Ustadz Sama-sama. atas insight-insightnya. Jadi kita pengingat kita kalau memang 14 Februari mungkin untuk Islam kasih sayang itu setiap hari. Benar hari. teman-teman, jangan lupa kasih kadonya juga ke setiap hari. Setiap hari. Mungkin jadinya nggak ada uang Ustadz. Terima kasih Ustadz, kita Sama-sama. nanti lanjutkan lagi tema juga tentang kasih sayang juga. Masih penasaran kan kasih sayang itu harus seperti apa, gimana dalam Islam dan yang lain-lainnya. Dan ini akan dibahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa teman-teman buat hari Kamis minggu depan kita juga bakal tetap muncul. Jangan lupa ditonton, yang ini juga jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.